Renungan Pagi Pulang ke Rumah oleh Ellen G. White, 27 Oktober 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana mendengarkan nasihat firman-Mu. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan kekuatan bagi kami agar hidup setia sampai Yesus datang kedua kali menjemput kami semua. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Allen Kaumpungan. Silahkan Saudara Allen. Shalom, selamat pagi. Renungan pagi 27 Oktober 2020 berjudul Dari Bait Suci Dunia ke Bait Suci Surgawi. Ayat inti terdapat dalam Matius 27 ayat 51 berbunyi, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Oleh jasa kematian dan kebangkitannya, ia menjadi pelayan tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Ibrani 8 ayat 2. Manusia memelihara rumah ibadah Yahudi. Manusia membangun bait suci Yahudi, tetapi bait suci yang di surga, yang dilambangkan bait suci di dunia ini, tidak dibangun oleh arsitek manusia. Inilah orang yang bernama Tunas. Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan, dan dialah yang akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas taktanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam, dan permufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Sakaria 6 ayat 12 dan 13. Upacara korban yang menunjuk kepada Kristus sudah lalu, akan tetapi mata manusia dialihkan kepada korban yang benar untuk dosa-dosa dunia. Keimamatan dunia berhenti, tetapi kita memandang kepada Yesus, pelaku perjanjian baru itu, serta kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jalan ke tempat kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ibrani 7 ayat 25. Sungguh pun pelayanan itu harus dipindahkan dari bait suci yang di dunia ini ke bait suci yang di surga. Sungguh pun bait suci yang dan imam besar kita itu tidak dapat lagi dilihat oleh mata manusia, namun murid-murid sama sekali tak menderita kerugian apapun olehnya. Mereka tidak akan mengalami putusan hubungan mereka, dan tidak ada pengurangan kuasa karena kepergian juru selamat. Sementara Yesus melayani di bait suci yang di surga, oleh Roh-Nya ia masih juga melayani jemaat di dunia ini. Ia ditarik dari mata perasaan, akan tetapi janji perpisahannya ditepati. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Sementara diwakilkannya kuasanya kepada pengerja-pengerja yang lebih rendah, hadiratnya yang memberi tenaga itu masih menyertai jemaatnya. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Allen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini mengabarkan kebenaran penting yang umat Allah harus pahami. Dan sebagaimana kita pelajari akan nyata, mengapa harus dipahami.
Pertama yang perlu kita mengerti adalah proses perpindahan pelayanan bait suci duniawi ke bait suci surgawi. Matius 27 ayat 50 sampai 51 berkata, Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya, dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Pada kematian Yesus di kayu salib, tabir atau tirai di Ka'bah terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Ini adalah tanda bahwa upacara korban di Ka'bah dunia sudah berakhir, sudah digenapi dalam kematian Yesus. Dan dengan terbelahnya tirai tersebut, jalan baru dan hidup terbuka kepada Allah Bapa. Ibrani 10 ayat 20 berkata, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Tabir atau tirai pemisah dalam Ka'bah itu adalah lambang Yesus Kristus. Itu sebabnya saat Yesus mati di kayu salib, tirai itu robek yang melambangkan kematiannya. Nah, jangan lupa, pada upacara korban penebusan dosa di bait suci duniawi, darah korban dibawa masuk oleh imam dan imam mempercikkan ke tirai. Artinya, dosa yang ditanggungkan ke atas korban yaitu domba, dipindahkan ke tirai dengan cara memercikkan darah korban tersebut ke tirai. Itu sebabnya tirai tersebut adalah lambang Yesus, karena Yesus yang menanggung dosa-dosa dunia ini. Dengan robeknya tirai itu, maka jalan baru dan yang hidup terbuka. Itulah yang terjadi saat Yesus mati. Inilah proses perpindahan dari Ka'bah duniawi ke Ka'bah surgawi. Dan jalan baru itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Yesuslah satu-satunya jalan kepada Bapa. Itu sebabnya Roh Nubuat menyatakan dalam The Spirit of Prophecy, volume 3, halaman 167, paragraf 1. Ketika Kristus mati di kayu salib Kalvari, sebuah jalan yang baru dan hidup terbuka bagi orang Yahudi dan bukan Yahudi. Itu sebabnya Yesus mati di luar kota Yerusalem. Sebab Yesus mati bukan hanya untuk menebus orang Yahudi, tetapi juga orang bukan Yahudi. Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kemudian sebagai jalan baru, Yesus membawa kita masuk tanpa rasa takut. Ibrani 10 ayat 19 berkata, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Masuk ke dalam tempat kudus untuk apa? Untuk menghadap Allah Bapa. Sebab Yesus adalah imam besar kita di hadapan Bapa. Roh Nubuat menyatakan dalam Fundamentals of Christian Education halaman 309 paragraf 1 yang berbunyi, Kristus menuntun kita ke tahta Allah melalui jalan yang baru dan hidup untuk mempersembahkan Dia kepada kita dalam kasih kebapaannya. Inilah yang buku Ibrani jelaskan. Dan memang buku Ibrani berisi tentang penjelasan pelayanan Yesus sebagai imam besar kita di sorga. Nah, untuk menjadi imam besar ada syaratnya, yang kita sudah bahas dalam pelajaran renungan pagi tanggal 1 Oktober 2020. Namun mari kita segarkan kembali. Berikut ayat-ayatnya. Melalui ayat-ayat ini, Paulus menjelaskan bahwa yang pertama, imam besar itu dipilih dari antara manusia. Kita bisa baca dalam Ibrani 5 ayat 1. Karenanya, penting bagi Yesus untuk menjadi manusia, agar Dia boleh merasakan kelemahan-kelemahan kita, mengalami penderitaan karena pencobaan sama seperti kita, hanya bedanya Yesus tidak berbuat dosa. Kita bisa baca dalam Ibrani 2 ayat 16 sampai 18 serta Ibrani 4 ayat 15. Dan sebagai imam besar harus mempersembahkan korban. Dalam Ka'bah dunia, imam besar membawa korban domba untuk dirinya. Tetapi Yesus tidak. Dirinya sendirilah sebagai korban tersebut. Itu sebabnya Yesuslah pengantara sejati kita dan tidak ada yang lain. Nah, ada syarat berikut yang penting sekali
bagi kita untuk pahami, yaitu untuk menjadi imam besar harus diurapi. Apakah Yesus menerima pengurapan? Dan apa yang terjadi saat Yesus menerima pengurapan? Yesus tentunya menerima pengurapan sebab Paulus tuliskan dalam Ibrani 1 ayat 8 dan 9 yang berbunyi, "Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allah, Allahmu, telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu." Ini adalah prosesi pemulihan Kristus di surga setelah kebangkitan dan 40 hari bersama murid-muridnya. Proses pemulihan ini adalah prosesi pengurapan Yesus menjadi imam besar, yang ditandai dengan pengurapan minyak yang adalah lambang Roh Kudus, di mana Yesus diurapi menjadi imam besar bagi kita. Allah Bapa sendiri yang mengurapi anaknya. Perhatikan, meskipun Allah Bapa menyatakan Yesus Allah, tetapi Allah Bapa berkata bahwa dirinya lah adalah Allahnya Yesus. Bapa menyatakan Yesus Allah karena Yesus adalah anak Allah. Karenanya Yesus memiliki alamiah yang sama dengan Bapanya, yaitu sama-sama ilahi. Yesus sendiri berkata kepada Maria, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Yohanes 20 ayat 17. Yesus sendiri akui bahwa Bapanya adalah Allahnya. Nah, kembali dalam pengurapan Yesus menjadi imam besar, Allah Bapa mengurapi Yesus dengan minyak, dan minyak adalah lambang Roh Kudus. Nah, apa yang terjadi pada hari Yesus diurapi menjadi imam besar? Kisah 2 ayat 32 dan 33. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Murid-murid disangka orang mabuk karena dapat berbicara berbagai bahasa. Tetapi Petrus jelaskan, oh tidak. Ini karena sesuai janji Kristus bahwa roh akan diberikan sesudah Yesus dimuliakan. Yohanes 7 ayat 38 dan 39. Maka inilah yang terjadi. Yesus sudah dimuliakan dan menerima Roh Kudus, yaitu diurapi dengan minyak oleh Bapanya, dan kemudian mencurahkan roh tersebut kepada umatnya di dunia. Inilah yang terjadi pada hari Pentakosta, yaitu Bapa dalam anak dan anak dalam umatnya, sebagaimana perkataan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 20. Jadi, pada hari Pentakosta ada kejadian penting yang terjadi. Yang pertama, Yesus dimuliakan atau diurapi menjadi imam besar. Dan kedua, terjadinya pencurahan Roh Kudus. Pertanyaannya adalah, Roh Kudus siapa? Inilah pemahaman yang harus dimiliki oleh umat Allah, sebab hanya satu pengantara kita, yaitu manusia Kristus Yesus, sebagaimana 1 Timotius 2 ayat 5 nyatakan, dan makna besar tentang perpindahan pelayanan dari bait suci dunia ke bait suci surgawi. Sebab masih dalam buku Kisah kita perhatikan ayat berikut ini yang menyatakan roh siapa yang dicurahkan. Kisah 20 ayat 28 yang berkata, "Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri." Terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia versi terjemahan baru berbeda dengan terjemahan Alkitab King James dan juga Alkitab Indonesia Modern Bible. Dalam King James dan Modern Bible dikatakan yang memilih umat Allah menjadi penilik jemaat adalah Roh Kudus yang telah menebus mereka dengan darahnya. Ya, perhatikan. The Holy Ghost hath made you overseers to feed the church of God, which he di sini adalah Holy Ghost, hath purchased with his own blood.
Dalam Modern Bible dikatakan, kamulah yang telah dipilih oleh Roh Kudus sebagai penilik untuk menggembalakan jemaat Elohim yang telah dia di sini adalah Roh Kudus, telah tebus dengan darahnya sendiri. Nah, pertanyaannya, Roh Kudus mana yang punya darah? Adakah Roh Kudus punya darah? Ada. Mari kita baca kembali ayat berikut ini. 1 Korintus 15 ayat 45 yang berkata, seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Adam yang akhir adalah Yesus Kristus dan Yesus telah menjadi roh yang menghidupkan. Apakah roh yang menghidupkan ini adalah Roh yang kudus? Sudah tentu, sebab memang Yesus adalah yang kudus dari Allah. Jadi, ada Roh Kudus yang mempunyai darah, yaitu Yesus Kristus. Roh Kudus yang dimaksudkan dalam Kisah 20 ayat 28 tadi adalah Yesus Kristus itu sendiri. Sebab oleh darahnya lah Yesus telah menebus umatnya. Yesuslah yang telah memilih umatnya sebagai penilik untuk menggembalakan jemaat Bapanya. Itulah yang Alkitab nyatakan. Jadi, pada hari Pentakosta, segera setelah Yesus diurapi menjadi imam besar, Dia curahkan rohnya yang kudus, yaitu Roh Kristus kepada umatnya. Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 35 tahun 1893 paragraf 7 yang berbunyi, sumbangan Roh Kudus adalah karunia terbesar yang bisa diberikan Allah kepada manusia yang terbatas. Ini gratis untuk semua dan dalam pemberian ini tidak ada perhitungan. Artinya melimpah. Anugerah ini secara khusus menandakan penobatan anak Allah yang tunggal dalam kerajaan pengantaraannya. Roh Kudus disebutkan sumbangan atau donation karena memang roh itu bukan oknum lain. Roh itu adalah pribadinya Yesus Kristus yang dilepaskan dari kepribadian kemanusiaannya. Roh itu adalah Roh Kristus itu sendiri dan bukan oknum lain. Dan roh itu dicurahkan sebagai tanda penobatan atau pemuliaan Yesus Kristus, anak Allah, menjadi imam besar bagi kita di hadapan Bapa. Atau Nyonya White gunakan istilah kerajaan pengantaraan. Sebab memang peran imam besar adalah sebagai pengantara. Kapan ini terjadi? Pada hari Pentakosta. Apakah benar Roh Kudus yang disumbangkan ini adalah rohnya Kristus? Selected Messages buku 3 halaman 20 paragraf 2 Nyonya White menyatakan, ketika Roh Kudus dicurahkan ke atas jemaat mula-mula, kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Kisah 4 ayat 32. Roh Kristus menjadikan mereka satu. Ini adalah buah dari tinggal di dalam Kristus. Jelas sekali Nyonya White menyatakan bahwa Roh Kudus yang menyatukan hati dan jiwa jemaat mula-mula adalah Roh Kristus. Roh Kristuslah yang dicurahkan pada hari Pentakosta. Inilah kuasa yang dijanjikan Yesus kepada murid-muridnya dalam Kisah 1 ayat 4 dan 8. Tidak heran Nyonya White sebut roh itu sebagai sumbangan, sebab roh itu bukan oknum lain yang berbeda dari Kristus, tetapi roh itu adalah rohnya Kristus itu sendiri. Apakah roh Kristus ini adalah sang penghibur yang Yesus janjikan dalam Yohanes 14, 15, dan 16? Roh Nubuat menyatakan dalam manuskrip Releases, volume 14, halaman 179, paragraf 2, yang berbunyi, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Ini merujuk pada kemahahadiran Roh Kristus yang disebut penghibur. Saudaraku dalam Tuhan, dengan jelas baik Alkitab dan Roh Nubuat menyatakan bahwa roh yang dicurahkan pada hari Pentakosta adalah Roh Kristus. Itulah sang penghibur tersebut.
Nah, kata penghibur diterjemahkan dari kata parakletos. Apakah parakletos hanya diterjemahkan sebagai penghibur? Tentu tidak. Perhatikan Alkitab berkata dalam 1 Yohanes 2 ayat 1, "Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil." Kata pengantara dalam ayat ini diterjemahkan dari kata parakletos yang sama dengan kata penghibur. Lihat pelajaran tanggal 2 Agustus 2020. Nah, siapa pengantara atau parakletos kepada Bapa menurut Yohanes dalam ayat ini? Pengantara kepada Bapa adalah Yesus Kristus yang adil. Jadi jelas sekali bahwa penghibur itu adalah Yesus Kristus. Roh-Nya lah yang dicurahkan pada hari Pentakosta agar hadir di mana-mana dan di dalam umat-Nya. Nah, perhatikan kalimat berikut ini yang terdapat dalam renungan hari ini, agar kita memahami makna dan hubungan dari semua yang sudah kita bahas. Kita buka dalam Pulang ke Rumah halaman 319 paragraf 3 yang berkata, "Sementara Yesus melayani di bait suci yang di sorga, oleh Roh-Nya ia masih juga melayani jemaat di dunia ini. Ia ditarik dari mata perasaan, akan tetapi janji perpisahannya ditepati. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Matius 28 ayat 20. Sementara diwakilkannya kuasanya kepada pengerja-pengerja yang lebih rendah, hadiratnya yang memberi tenaga itu masih menyertai jemaat-Nya. Yesus secara fisik melayani di hadapan Bapa di sorga sebagai imam besar kita, pengantara kita yang sejati. Dan oleh Roh-Nya, yaitu Roh-Nya Yesus itu sendiri, masih melayani kita di dunia ini. Sebab Yesus berjanji akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman, dan Yesus tepati janjinya tersebut. Sebab kehadiran Roh-Nya itu sama dengan kehadiran dirinya sendiri. Roh Kristus itu adalah Kristus itu sendiri dan bukan oknum lain. Dan Yesus berjanji kepada murid-muridnya bahwa mereka akan menerima kuasa, yaitu Roh Kudus, dan kuasa yang dimaksudkan Yesus adalah Roh-Nya sendiri, yaitu kuasanya. Kita bisa baca dalam Kisah 1 ayat 8. Dan perhatikan kalimat akhir. Roh Nubuat berkata, melalui kuasanya itu atau Roh-Nya tersebut, hadirat Yesus masih menyertai jemaat-Nya. Yesus sendiri yang hadir menyertai umat-Nya dan bukan oknum lain. Karenanya hanya satu pengantara kita, yaitu Yesus Kristus. Secara fisik melayani di sorga dan melalui kehadiran Roh-Nya melayani kita di dunia ini, khususnya dalam hati kita yang kita terima oleh iman. Baca Galatia 4 ayat 6 dan Efesus 3 ayat 17. Inilah pentingnya, saudaraku dalam Tuhan, memahami peralihan bait suci dunia ke bait suci sorga. Yesus bukanlah lagi di antara kita, tetapi Yesus ada di dalam kita melalui kehadiran Roh-Nya. Oleh Roh-Nya kita mempunyai keberanian menghampiri tahta Bapa, sebab Yesuslah satu-satunya jalan masuk kepada Bapa, dan kita boleh menerima pengampunan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas penjelasan pemahaman firman Tuhan, baik Alkitab maupun Roh Nubuat, yang penting kami pahami tentang peran Yesus sebagai pengantara. Dia secara fisik di hadapan Bapa, namun Roh-Nya Dia curahkan kepada kami, agar melalui Roh-Nya Dia tetap melayani kami, tetap bersama dengan kami, sebagaimana janjinya, menyertai kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Hadirlah bersama kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus,
yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.